niatkan pernikahan ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk sekedar mencari teman tidur. Seluruhnya semua amalan kita tergantung dari niatnya. Karena pernikahan Ananda berdua akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernikahan adalah ibadah terpanjang dalam hidup dan kehidupan manusia. Ketika Ananda berdua meniatkan pernikahan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua aktivitas Ananda berdua dalam kehidupan rumah tangga akan Allah catat sebagai ibadah. Ketika Hendy keluar dari rumah untuk mencari rezeki, Allah catat sebagai ibadah. Ketika Miftah melayani suami di rumah, memasak, mencuci baju suami, Allah catat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti akan menghasilkan pahala yang luar biasa yang nanti akan kita terima di akhirat kelak insyaallah. Kemudian khusus untuk mempelai pria, untuk Ananda Hendy, ketika tadi Ananda berjabat tangan dengan wali Miftah, adik beliau yang tercinta, ketika Ananda mengucapkan ijab dan qabul, ketahuilah, ketika itu arsy Allah terguncang. Langit dan bumi menjadi saksi bahwasanya mulai hari ini 29 Juni 2025 semua tanggung jawab Miftah berpindah ke pundakmu wahai Hendy. Hari ini Ananda telah menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Hari ini Ananda telah menjadi imam dalam rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya Miftah tidak sholat, yang berdosa adalah keluarganya, adiknya, almarhum bapaknya. Tapi mulai hari ini, kalau Miftah tidak sholat, Hendy yang berdosa. Kalau sebelumnya Miftah keluar dari rumah tidak menutup auratnya, yang berdosa adalah keluarganya. Mulai hari ini, ketika Miftah keluar dari rumahnya tidak menutup auratnya, Hendy yang berdosa. Bukan hanya di atas dunia saja, tapi nanti akan sampai di hadapan Allah di yaumil hisab nanti. Jadi menikah itu nggak kaleng-kaleng nanti. Mungkin hari ini ada surat izin membuka atasan. Yang kedua, SIM B, surat izin membuka bawahan. Yang ketiga, SIM C, surat izin membuka celana. Yang keempat, SIM D, surat izin membuka dalam. Kamu mungkin bertanya, siapa ini yang ngasih nasihat pernikahan? Miftah adalah murid saya di SMA, tamat tahun 2017, hampir 8 tahun yang lalu. Tapi saya berdua dengan istri merasa Miftah adalah anak sulung kami. Kami sering membahasakan Miftah dan juga teman akrabnya Herlina itu adalah anak sulung kami berdua. Kenapa? Karena Miftah sejak 2017 tamat dari SMA sampai 2024 selalu berkunjung ke rumah kami. Setiap lebaran datang ke rumah. Setiap saya ulang tahun datang ke rumah. Jadi ketika saya memberikan nasihat untuk Miftah, berarti sama saja saya sedang memberikan nasihat untuk anak saya sendiri. Jadi kalau seandainya nanti ada dari Abi untuk anaknya, beliau memanggil saya, Miftah memanggil saya Abi. Untuk Miftah,
Anak-anak Miftah, mulai hari ini kamu sudah punya imam. Mulai hari ini kamu sudah punya pemimpin dalam rumah tangga. Dan kewajiban kamu adalah kamu harus taat kepada imammu. Bahkan kata Nabi, kalau seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia yang lain, niscaya aku akan menyuruh istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena saking harus taatnya seorang istri kepada suami. Mungkin selama ini Hendy adalah temanmu Miftah. Tapi mulai hari ini Hendy adalah suamimu. Abi tidak ingin mendengar nanti kamu memanggil suamimu dengan panggilan Hendy saja. Abi tidak ingin mendengar nanti kamu berkata lu gue sama suamimu. Mulai hari ini Hendy adalah suamimu yang harus, wajib, kudu, mesti kamu taati. Dan tahukah wahai para istri? Tahukah wahai para istri? Bagi seorang wanita, bagi seorang istri, masuk surga itu paling gampang. Masuk surga itu paling gampang. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seandainya ada seorang istri hanya melakukan sholat wajib saja, puasa yang wajib saja, kemudian dia menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia mau. Jadi ibu-ibu, kewajiban seorang istri itu bukanlah memasak. Kewajiban seorang istri bukanlah memasak. Kewajiban seorang istri bukanlah bersih-bersih rumah. Kewajiban seorang istri bukanlah mencuci pakaian. Bukan. Jadi ketika suaminya nyuruh bersih-bersih rumah, bersihkan. Ketika suaminya nyuruh untuk cuci baju, cuci bajunya. Ketika suami nyuruh untuk memasak, masak untuk suami. Karena kewajiban istri adalah taat kepada suami. Jadi taatilah suami. Ketika itu yang kamu lakukan, nanti di akhirat kamu akan dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun yang kamu mau. Kemudian yang keempat,